Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Lebih semangat lagi katakan amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi di atas kepala. Katakan shalom. Coba lambaikan tangan untuk yang ada di kiri kanan depan belakangnya. Shalom. Walaupun ketutup masker tapi senyum yang lebar. Dan percayalah hari ini Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus sendiri yang menyambut setiap kita, karena Dia telah menantikan kita di tempat ini, di rumahnya. Amin. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Selamat datang sidang jemaat. Selamat datang semua kita yang melayani, juga yang akan baptis hari ini selamat datang. Yang dari GKN Ngadiluwi selamat datang. Percayalah hari ini Tuhan Yesus sendiri yang akan memimpin kita, dan semua kita pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang siap mengalami perjumpaan dengan Tuhan katakan dengan penuh semangat amin. Lebih semangat lagi amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama. Kita satu di dalam doa. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan, di hari Sabat ini. Semua kami berkumpul Tuhan untuk menikmati satu fellowship, satu hubungan yang indah dengan Engkau. Dan kami sungguh sangat yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau terlebih merindukan dan menantikan setiap kami untuk datang ke rumah-Mu. Sebab firman-Mu berkata Tuhan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Kami akan berlari dan tidak menjadi lelah Tuhan, sebab Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini dari manapun Tuhan kami datang hari ini, yang melangkahkan kaki ke tempat ini, baik kami sidang jemaat-Mu maupun kami yang melayani, kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang hadir dan memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, sehingga semua kami yang hadir Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, sebab Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus, biar semua kami yang hadir hari ini, kami mengangkat tangan kami dan kami berkata dengan penuh sukacita Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menikmati hadirat-Nya, sukacita dan kekuatan roh yang dicurahkan double porsi pagi hari ini, semua kita sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Lihat kiri kanannya, kasih jempolnya, katakan mari memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Dia yang berkatakan untuk kiri kananmu, Tuhanlah kekuatan
keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Mari angkat tanganmu dan katakan Engkau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Mari semua nyanyi dengan sukacita. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Katakan kasih-Mu tiada tara. Sekali lagi, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih, katakan kekal, teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Tepuk tangan di atas kepala, musik memuji Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, biar hanya Engkau yang dirayakan Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Amin. Mari sama-sama kita mau nyatakan buat Tuhan, Engkau yang berjaya. Sidang jemaat, Kau yang amin. Lebih dahsyat lagi. Amin. There you go. Sekali lagi nyanyikan Kau yang berjaya. Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya lagi. Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Menyembah. Semua sama-sama serukan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah, katakan junjung kasih anugerahmu. Kekal teguh dan katakan masyurlah perbuatanmu. Amin. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala sama-sama. Mari kita mau berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk kita hidup dalam anugerah-Nya, dalam kasih karunia-Nya, dalam perkenanan Tuhan, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, tunjuk kiri kanannya, katakan kamu diperkenan oleh Tuhan untuk menerima anugerah terbesar dalam hidupmu. Itu adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, amin. Yang percaya katakan amin. Lebih dahsyat lagi, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali. Kita tundukkan kepala sama-sama. Kita tundukkan kepala sama-sama. Ambil waktu sejenak. Oh Tuhan Yesus, pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Sebab semua kami yang hadir hari ini kami haus, kami rindu, kami lapar akan Engkau. Oh rala basyanda barang.
Daralaba syanta kabarala pataka baralaba syanta kabarala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan baca sama-sama sebelumnya satu ayat di dalam Bilangan. Ya, ini berkat yang diucapkan, yang Tuhan perintahkan untuk diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Sebentar lagi kita akan menaikkan pujian ini setelah ini dalam bahasa Inggris. Tapi pujian ini baitnya menyanyikan tepat seperti firman Tuhan. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kita akan baca sama-sama. Yang siap untuk baca sama-sama dan mengikuti saya katakan amin. Kita baca dengan keras sebab firman Tuhan berkata bahwa yang bertelinga hendaklah mendengar. Kita baca dengan lantang, dengan jelas, dan kita aminkan firman Tuhan ini. Ayat 24 sampai yang ke-26. Yang siap katakan amin. Dalam hitungan yang ketiga kita baca dari ayatnya. Bilangan 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Baca yang kencang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita nggak usah bingung, kita akan belajar sama-sama pujian ini. Yang pasti pujian ini adalah doa berkat yang diucapkan oleh Musa. Dan percayalah, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, firman Tuhan berkata Dia memberkati kita dan melindungi kita. Dia menyinari kita dengan wajah. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Masing-masing kita tanpa terkecuali angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak. Ralavashana varalavase. Naralamashana varalavataka bayarala. Ralavasi. Mari pimpin waktu kami, Roh Kudus. Pimpin waktu. Shanda varalavata, varalavashana varalavarala varalavarala varalavashana varalavarala varalavashana varalavataka varalavaralavataka varalavaralabashana varalavarala vashana varalavarala niramase. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Mari sama-sama katakan amin. Berkat ini,
sama-sama. Katakan amin. 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 Nyanyikan dengan yakin. Amin. 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 Kita nyanyikan sekali lagi. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Mari sidang jemaat. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you, face toward you, and give you peace. Sekali lagi, the Lord will always bless you. The Lord bless. Mari sidang jemaat. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Mari angkat tangan sama-sama dan kita setuju katakan amin. Katakan amin. Amin. We're gonna sing amin. Amin. Nyanyikan lagi amin as we agree, Jesus. Amin. Nyanyikan lagi amin. Mari kita angkat tangan sama-sama dan katakan untuk Tuhan amin. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi sama-sama, dan kita semua tanpa terkecuali mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan kami setuju Tuhan. Oralabasyada baralabataka bayaralabataka baralabaralabase. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. May His favor be upon you in your 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children. Mari nyanyikan sama-sama.
setiap berkatnya katakan amin, 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 amin. Oh, we say amen, we say amen, we say amen, amen. It's for you and for me, it's for you and for me, Lord. Oh, dia, hanya dia, hanya Yesus, hanya dia, Bapa kita yang baik, yang mencurahkan segenap kasih karunia dan perkenanannya. Oh, hanya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang dahsyat dan luar biasa, tak tertandingi kuasanya, tak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Oh, hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus Tuhan. Oh, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang ajaib. Mari agungkan namanya, mari tinggikan namanya Yesus. Mari semua kita fokus tertuju hanya kepada Tuhan. Hati kami tertuju kepadamu, mata kami tertuju kepadamu, roh, jiwa dan tubuh kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Biar perkenanan itu, berkat itu tercurah bagi setiap kami hari ini Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk keturunan kami, semua diberkati di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami dan kami menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, ya Yesus. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak, imani pujian ini, imani lagu ini, bahwa ini bukan sekedar pujian, tapi ini merupakan satu pernyataan iman, bahwa Dia menghadapkan wajahnya, menyinari kita dengan wajah, dan melimpahkan damai sejahtera atas kita. Mari sidang jemaat nyanyi sama-sama. May His favor be upon
children and their children. Mari jemaat, may His favor be upon you in 1,000 generations, and your family and your children and their children. Mari nyanyikan lagi jemaat, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their. Mari nyanyikan lagi, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. Mari sama-sama nyanyikan lagi, may His favor be upon you in 1,000 generations. Katakan, and your family
Katakan amin. Katakan lagi amin, nyanyikan lagi. Nyanyikan lagi, oh kami mau nyatakan amin, amin. Katakan amin. Amin, amin, amin. We're gonna say amin, amin, amen, Lord. Katakan amin. Doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya. Musik terus mengalunkan pujian ini dan masing-masing kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa ketika ref pujian ini dikatakan, biar perkenanan Tuhan ada di atas kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita yang akan datang. Dan biar kehadiran Tuhan, biar Dia sendiri berjalan di depan kita, di samping kita, di belakang kita, di sekeliling kita, di dalam kita, di pagi hari, di siang hari, dalam tangisan, dalam sukacita, ketika kita pergi, ketika kita pulang, biar hanya itu yang menyertai setiap kita. Itu sebabnya mari angkat tangan sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan. Sidang jemaat saja katakan amin. Katakan amin. Katakan amin Tuhan, untuk semua yang Kau sediakan bagi kami. Katakan amin, amin. Katakan lagi amin. Amin, amin, amin. Katakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dia memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera bagi kita. Kalau Tuhan memberi hal yang luar biasa, katakan amin dengan imanmu. Katakan amin dengan imanmu, bahwa Tuhan Yesus memberkati saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, keturunan saudara, bahkan dikatakan 1000 keturunan. Katakan amin. 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 Amin.
Memang tidak mudah menyanyikan dalam sebuah bahasa Inggris, tetapi perhatikan kata demi kata. Kalau kita belum bisa menyanyikan, perhatikan kata demi kata. Perkatakan itu dengan iman kita. Amin. Gak masalah. Ini bukan tentang kita harus berbahasa Inggris atau tidak, tetapi kita mengerti kata-kata itu. Amin. Perkatakan dengan iman kita. Itu yang Tuhan minta kepada Musa, sampaikan kepada Harun dan anak-anaknya, supaya bangsa Israel menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kalau bangsa Israel menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka yang terjadi di lagu ini, tolong liriknya. Lagu ini dikatakan, Tuhan memberkati engkau kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Lalu dikatakan Tuhan melindungi kita kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia menyinari kita dengan wajahnya kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Lalu dikatakan Dia memberi kasih karunia kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan yang lain. Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Amin. Kita kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kedatangan kita, kepergian kita, Tuhan ada beserta kita kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam tangisannya kita, di dalam sukacitanya kita, Dia ada untuk saudara dan saya selalu dan selalu. Ya, jangan ragu, jangan takut apapun kondisi saudara dan saya. Ya, Dia di belakangnya kita, Dia di samping kita, di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita. Dia menyertai saudara, Dia menyertai saya. Amin. Amin. Katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Kami mau menempatkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya Tuhan. Segala-galanya Tuhan. Kami mau taat. Kalau Tuhan menyampaikan bahwa kami harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka saat ini dan mulai hari ini dan sampai seterusnya, kami akan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan kekayaan kami, bukan masalah kami, bukan penyakit kami, bukan kondisi, bukan keadaan, bukan perekonomian dunia, bukan, tetapi Yesus di atas segala-galanya. Amin. Amin. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali.
Shalom. Shalom. Ya, saya belajar dari Om Kris Manusama. Dia menyampaikan, nggak apa-apa, kita nggak bisa menyanyikan lagu baru, kita belum tahu, kita nggak ngerti, tetapi lihat kata demi kata. Jadi dalam sebuah lagu ada kata demi kata. Itu yang kita perkatakan dengan iman kita, maka akan menjadi berkuasa. Gitu. Kalaupun lagu kita sudah tahu, sudah berpuluh-puluh tahun kita menyanyikannya, tetapi kita tidak melihat, memahami kata demi kata dan memperkatakannya dengan iman, nggak akan ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada kuasa di dalamnya, tidak ada dobrakan, tidak ada perubahan. Yang penting kita memperkatakan kata demi kata dari setiap lagu dengan iman. Itu yang saya belajar. Hal yang simple tapi sangat mendalam. Kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-22 sampai 27. Tadi saya sampaikan bahwa di ayat pertama dikatakan begini, ayat 22. Ya. Saya akan baca, nanti saudara silakan melihat, membaca dalam hati, di rumah diulang lagi, diucapin lagi, diperkatakan, diimani, dilakukan. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, Tuhan ngomong sama Musa nih. Bicaralah sama Harun dan anak-anaknya. Ya. Jadi suruh ngomong, Musa suruh ngomong ke Harun sama anak-anaknya. Bahwa ngomong ke siapa? Ya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini penting. Yang paling terakhir ini justru buat saya yang paling penting. Ya, ayat 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi kita harus tahu hierarkinya itu siapa yang tempat teratas. Hierarkinya Tuhan itu di mana, kita harus tahu. Posisi kita di mana. Jangan sampai terbalik. Kadang kita di atas, Tuhan jadi di bawah. Artinya semuanya mau-maunya kita. Kita menempatkan masalah lebih besar daripada Tuhan. Kita menempatkan penyakit kita lebih besar daripada Tuhan. Kita menempatkan semua hal yang bukan ilahi ke tempat yang pertama. Itu salah. Waktu itu beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa yang pertama harus ditempatkan di tempat yang pertama. Saya ulang lagi, yang pertama ditempatkan di yang pertama. Ini nomor satu, ini tempatnya harus di nomor satu. Jangan tempatnya di nomor 2 atau di nomor 3 gitu. Sesuatu hal yang penting jangan ditaruh di tempat yang paling belakang. Jadi harus Tuhan di tempat yang utama. Tetapi saya akan bahas di ayat yang 24, 25, 26. Di situ dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sampai situ. Kata memberkati ini artinya gini, Tuhan mencurahkan gitu. Kalau mencurahkan itu gitu. Misalnya ini ada Pak Sis gitu. Kalau lihat Pak Sis saya selalu ingat, Mas David, nanti saya buatkan babi.
sama Mas Bram. Nah, bayangkan kalau kita dibawakan babi satu rantang, lalu dicurahkan semuanya. Kalau cuma ngambil sedikit-sedikit, contoh, tak kasih ya Mas David satu mangkok. Enggak, Tuhan kasihnya semua, bleng, enggak tanggung-tanggung. Tuhan kasihnya semua, seluruhnya utuh. Ya, Tuhan kasih semua. Ya. Atas hidup kita, atas kesehatan kita, atas apa lagi? Penyakit kita, masalah kita, finansial kita, rumah tangga kita, gitu. Apa aja, apa aja. Atas usaha kita, sawah ladang kita, adonan kita, buah kandungan kita, semuanya, semuanya Tuhan memberkati. Itu kata berkat di sini. Jadi nggak cuma, jadi kita memaknai kata berkat cuma, ya Tuhan memberkati saya, enggak, tetapi keseluruhan hidup kita, gitu. Baik di dalam kita ataupun di luar kita, Tuhan memberkati kita. Itu kata memberkati. Lalu dikatakan melindungi, tapi juga melindungi. Melindungi ini menjaga, menjaga tapi sifatnya terus menerus, gitu. Kalau Tuhan tuh nggak pernah terlambat, nggak pernah lupa, selalu menepati janjinya, selalu ada setiap waktu. Makanya di lirik tadi dikatakan di paginya kita, di malamnya kita, keluar masuknya kita, apapun itu Tuhan ada bersama kita. Dia melindungi kita. Ya. Dikatakan arti kata melindungi ini berpegang, gitu. Artinya Tuhan megang kita terus, gitu. Makanya ada ayat yang lainnya mengatakan kalau jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Itu arti melindungi, ya. Lalu memelihara, nggak cuma melindungi, menjaga, enggak, dia pelihara kita. Kebutuhannya kita Tuhan cukupkan, Tuhan kasih. Yang butuh jodoh Tuhan kasih. Yang butuh pekerjaan Tuhan kasih. Butuh kesehatan Tuhan kasih, Tuhan pelihara. Apa aja. Saya butuh, pengen intim sama Tuhan, Tuhan kasih roh yang takut cinta sama Tuhan, roh yang haus lapar sama Tuhan, roh yang pengen terus intim sama Tuhan, Tuhan kasih. Itu pemeliharaannya Tuhan. Lalu nggak cuma sampai situ, kata melindungi itu diartikan juga mengamati. Kalau mengamati itu nggak begini, lihat sekali nggak, mengamati itu diperhatikan terus. Setiap gerak-gerik kita, setiap tingkah laku kita, perkataan kita, Tuhan tuh mengamati dari detik demi detik. Itu kata melindungi. Sampai segitunya Tuhan melindungi kita. Lalu memberikan perhatian. Memberikan perhatian ini khusus, spesial, gitu. Kalau cuma perhatian general, tapi kalau memberi perhatian artinya Tuhan mau. Inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan mau ngasih perhatian buat kita. Tuhan ngasih perhatian buat kita. Diperhatikan. Pada saat misalnya Hengki lagi bekerja, Tuhan perhatikan. Dia sedang berkendara, Tuhan perhatikan. Saudara sedang sakit, Tuhan perhatikan. Tetapi pertanyaannya, kita nempatin Tuhan di atas segala-galanya atau tidak? Itu yang jadi penting. Lalu melindungi itu save life, gitu. Membuat hidup kita jadi aman, gitu. Ya. Kalau orang dunia, gitu, kemana-mana dia pakai pengawal pribadi, ya kan? Pengawal pribadi kadang ada yang badannya besar-besar. Kalau perlu 4 orang, 2 di depan, 2 di belakang, dia aman. Kalau ada yang menyerang dari sebelah sini, 2 orang yang di belakang langsung set, ambil tindakan perlindungan. Ini orang yang dikawal merasa aman, gitu. Dia pede, dia jalannya tenang. Pengawalnya 4, kalau perlu pengawalnya 6.
baru dia aman. Kalau dia jalan sendiri dia nggak aman. Gitu. Tetapi bayangkan kalau Tuhan ada di keluar masuknya saudara, Tuhan ada di sekeliling saudara, Tuhan ada di malamnya kita, di paginya kita. Artinya kita tidur ada Tuhan Yesus, kita bekerja ada Tuhan Yesus. Maaf kata, kita di kamar mandi pun ada Tuhan Yesus. Kita naik sepeda motor, mau ngapain gitu, ada Tuhan Yesus. Kita aman hidup kita, nggak perlu khawatir. Itu arti kata memberkati dan melindungi. Saya akan cepat. Kalau saya nggak cepat nanti lama, bisa jadi 2 jam. Haleluyanya nggak amin-amin nanti ya. Lalu ayat berikutnya dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari. Menyinari itu memberi terang. Dari gelap kita dikasih terang. Ya. Jadi dikatakan di sini menjadi terang. Artinya kalau menjadi terang, jadi sebelumnya kita dari yang gelap. Tuhan menyinari, kita dibawa kepada terangnya yang ajaib. Itu kata menyinari. Lalu dikatakan menyinari itu memberi kehidupan. Ambil contoh matahari. Matahari itu fungsinya sangat banyak dan sangat luar biasa. Ya. Kalau kita berjemur di matahari, kita dapat vitamin D. Ya, nggak cuma di situ. Untuk kita. Untuk manusia nggak cuma vitamin D, lalu sumber energi. Nah, sekarang semua kebanyakan sudah beralih kepada energi matahari. Ya, masuk sel-sel itu disimpan di situ energinya, gitu. Lalu bisa pada saat malam dia nyala, pada saat gelap dia menyala. Gitu. Itu matahari. Lalu untuk tumbuhan bisa berfotosintesis. Fotosintesis tentu kita semua sudah tahu, ya. Nggak perlu saya jelaskan lagi kan ya, fotosintesis. Ya, di mana tumbuhan dia perlu sinar matahari, disinari, lalu di situ saya nggak perlu detail ya, dia akan bertumbuh, gitu. Dia akan jadi subur, dia jadi hidup. Lalu nggak cuma situ, untuk binatang, beberapa reptil untuk meningkatkan suhu tubuh dan untuk jadi aktif dia butuh berjemur di sinar matahari. Itu bayangkan kalau Tuhan Yesus yang nyinarin kita. Ya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus yang menyinari kita. Bisnis yang mati jadi hidup. Amin. Roh yang mati jadi hidup. Rumah tangga yang mati jadi hidup. Sel tubuh yang mati jadi hidup karena Yesus. Obat-obatan itu hanya medianya Tuhan. Dokter itu hanya medianya Tuhan. Tetapi yang kasih kesembuhan hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Makanya itu makna dari Tuhan menyinari kita. Itu luar biasa loh, nggak main-main. Ya. Lalu dikatakan memberi engkau kasih karunia. Ya. Kasih karunia ini umumnya orang ngomongnya dalam terjemahan NIV dikatakan favor. Artinya perkenanan. Perkenanan Tuhan. Dan ini tema Natal kita tahun ini. Favor. Perkenanan Tuhan buat saudara dan saya. Kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Favor itu, kasih karunia itu
adalah hal yang seharusnya kita nggak layak terima. Kita nggak layak, nggak pantas kita menerima ini semua. Kita bisa naik mobil, naik motor, bisa berumah tangga, bisa makan, minum, pakai, bisa semuanya. Harusnya kita nggak layak. Kita bisa melayani, memuji Tuhan. Bahkan saya sendiri berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Seharusnya saya tidak layak. Dan saya nggak mampu menerima itu seharusnya. Tapi Tuhan ngasih cuma-cuma. Tuhan ngasihnya tuh free. Kita nggak perlu bayar apa-apa. Dia ngasihnya cuma-cuma. Ini harusnya kita semua ini harusnya sudah masuk neraka nih dari dulu. Tetapi karena kasihnya Tuhan, dia ngasihnya cuma-cuma. Dia ngasih nyawanya buat saudara dan saya, supaya kita nggak binasa. Itu free. Tuhan nggak nuntut kamu setelah sekian tahun kamu harus bayar saya sekian ratus juta, mungkin ratusan triliun. Enggak. Tuhan kasih free, nggak bayar. Tapi nggak murahan, mahal harganya. Tuhan membayar semua itu dengan darah. Jadi kita nggak bisa main-main, gitu. Kita nggak bisa hidup dengan murahan, nggak bisa. Harusnya kita nggak terima. Itu favor. Tapi Tuhan kasihnya dengan cuma-cuma. Itu belas kasihannya Tuhan. Itu kebaikannya Tuhan. Kalau di NIV dikatakan gracious, di lagu tadi ada gracious, ada favor, gitu. Kalau gracious itu apa? Gitu. Gracious itu showing divine grace, jadi menunjukkan rahmat ilahi, rahmat yang daripada Tuhan, yang ilahi itu Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu arti kata kasih karunia. Kita diselamatkan tuh bukan karena kita, kuat gagahnya kita, karena saya enggak. Mau kita berbuat baik mau 1 juta kali, enggak ada hubungannya. Itu semua hanya karena campur tangannya Tuhan, hanya karena pengorbanannya Tuhan. Mau kita mau nyumbang gereja, mau nyumbang pelayanan 1 triliun, enggak ngefek buat Tuhan kalau kamu tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mau kita melayani sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, kalau kita nggak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, nothing, nggak akan ada gunanya. Pada akhirnya kita masuk neraka. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Mau kita bisa nyembuhin orang, mau orang datang baru kena bayangan kita bisa sembuh, nggak bisa kalau kita nggak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Karena ini ada yang baptis. Mau kita dibaptis 100 kali, tetapi Tuhan tidak kita tempatkan di tempat yang pertama, nggak ada gunanya dibaptis. Mau Anda bisa bahasa roh, nggak ada gunanya kalau kita nggak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itu kata kasih karunia. Lalu lanjut, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan ini memberikan ketenangan, ya. Jadi kalau ambil contoh gitu, kalau kita sedang ngomong tentang seseorang gitu, misalnya saya ngomong membahas sesuatu, lalu saya menyebut namanya Bu Endang atau Bu Pujo. Saya misalnya contoh, begini, betul nggak Bu Endang, Bu Pujo? Bu Endang, Bu Pujo diam aja. Bahkan dia nggak memandang saya. Itu kira-kira saya tenang nggak? Kira-kira saya tenang nggak? Nggak tenang kan? Gitu. Kalau Bu Pujo dan Bu Endang tidak memandang saya dan mengangguk begini, artinya dia tidak setuju dengan apa yang saya sedang nyatakan atau sedang sampaikan. Gitu. Tetapi ketika Bu Pujo atau Bu Endang memandang saya dan mengangguk, saya tenang, berarti benar, ada konfirmasi. Bayangkan kalau Tuhan mandang kita gitu, itu keren banget gitu. Itu keren banget. Tuhan Yesus mandang kita ngeliat gini, waduh, udah dipandang Tuhan Yesus ngeliatin gitu. Aduh, anakku ini luar biasa.
Dia melayani Tuhan dengan setia, dengan luar biasa, nggak capek, nggak hujan, nggak panas, dia tetap setia melayani. Ya, kalau kita tahu Tuhan mandang kita, gitu, kita udah pelayanan sekalipun baru cuma sebentar, bahkan mungkin ratusan tahun, tapi kalau Tuhan melihat, mandang apa yang sedang kita kerjakan, kira-kira saudara tenang nggak? Coba ambil contoh Mas Bram. Mas Bram setia ngantar jemput jemaat. Ya. Kalau misalnya Mas Bram papa nggak tahu, gitu, nggak ada yang tahu, Mas Bram ya udahlah, nggak apa-apa. Kan saya melakukannya untuk Tuhan. Ya benar nggak Mas Bram? Tetapi kalau misalnya papa ngomong, Mas Bram, terima kasih ya untuk pelayanannya. Itu rasanya enak banget loh, bener gak? Cuma ngomong terima kasih aja, itu damai di hati. Itu damai di hati, gitu. Oh berarti selama ini yang saya lakukan tuh dilihat, diperhatikan. Nah, kayak gitu. Bayangkan kalau Tuhan mandang kita ibadah kayak gini, kita nyanyi lompat, pandangan mata Tuhan kepada kita, itu kita tenang banget. Artinya kita berharga di mata Tuhan. Artinya penyembahan kita berharga di mata Tuhan. Dupa yang harum itu naik sampai ke hatinya Tuhan. Ya. Menghadapkan itu juga mengartikan menyetujui. Yang seperti tadi saya contohkan, ya, Bu Endang dan Bu Pujo mandang tok, tapi begitu menganggukkan, artinya menyetujui. Itu arti kata menghadapkan. Gak cuma sampai di situ, tapi Tuhan tuh menyokong kita, support kita, terus mendorong kita, nyertai kita. Ayo. Lalu dikatakan menghadapkan itu juga menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Cuma hanya dengan Tuhan memandangkan wajahnya. Seret. Ya. Kalau misalnya ambil contoh, dalam sebuah acara ada stage manager, di awal udah dikatakan tunggu kode dari saya, stage manager bilang begitu. Ya. Nah, kalau saya nggak ngasih kode, jangan berjalan, gitu. Ya, biasanya kalau para pemimpin seperti itu, ya, baik Pak Sis, Bu Endang, Bu Pujo, Bapak Gembala, gitu. Ataupun bapak dan ibu rumah tangga pasti begitu. Kalau papa nggak ngomong, kalau mama nggak ngomong, saya nggak ngasih kode, jangan dilakukan. Tunggu papa, tunggu saya, ya kan? Bener gak? Gitu. Nah, kadang gitu, orang tua pun kalau anaknya bandel cukup dilihat aja kan, bener gak? Ya, cukup melihat begini, bapak ibunya cukup melihat gini, seret. Ada yang senyum, ada yang diam aja gini, anaknya langsung, oke, saya sudah tahu, artinya orang tua saya tidak setuju dengan apa yang sedang saya lakukan. Saya diam. Nah, kalau kode yang seperti tadi saya bilang, di bawah state manager nggak akan melakukan apa-apa, nunggu kode sampai dia menganggukkan, baru jalan, baru oke. Nah, itu, ya. Jadi itu makna Tuhan menghadapkan wajahnya. Jadi sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Lalu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini diartikan juga begini, completeness, sempurna. Sempurna. Lalu dikatakan soundness. Soundness itu kesehatan, diberi kesehatan, kuat, segar, kukuh, dikokohkan, hal yang menguatkan. Lalu kesejahteraan, ya, keselamatan, ada damai, ada kedamaian, ada perdamaian, ada tentram, ada sentosa. Dan lagi yang bagus di sini katakan freedom of this
disturbance, freedom dari gangguan, bebas dari gangguan. Saya ingat waktu itu Mas Joko bersaksi, masalah tetap ada, ya Mas Joko ya. Tapi saya punya damai, saya bisa tenang ngadepin masalah. Masalah ada, besar-besar, tapi saya bisa tenang. Nah, itu yang dimaksud Tuhan ngasih damai sejahtera tuh kayak gitu. Tapi di dalamnya ada artinya contentment. Contentment ini kepuasan. Ada kepuasan juga di dalam arti damai sejahtera ini. Kita cukup karena ada Yesus, udah puas saya. Gitu. Saya tahu Tuhan saya siapa. Saya udah cukup, saya udah puas. Gitu. Saya tenang. Saya jadi bimbang. Ya. Lalu dikatakan juga damai sejahtera ini hubungannya dengan Tuhan, khususnya dalam hal perjanjian. Janjinya Tuhan sama kita. Itu yang bisa bikin kita tenang. Tuhan bilang, ya, masa depanmu penuh dengan pengharapan. Kan tenang kita kalau Tuhan ngomong gitu. Misalnya di PPA, Bu Pujo, tenang. Nanti saya urus, Bu Endang bilang begitu. Anak PPA tenang nggak? Gitu. Misalnya Dion sama Fonda, nanti Fonda yang ngomong ke Dion atau Dion ngomong ke Fonda, tenang Yon, ojo khawatir, engko aku sing maju. Fonda atau Dion langsung, rasa ngarang we, ojo ngawur we. Ya. Tapi kalau Bu Endang, koordinator PPA yang ngomong, tenang. Nanti saya yang ngomong, saya yang maju. Kamu tenang nggak? Tenang. Gitu. Habis itu nyanyi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam, jangan salah, nanti di dalam Bu Endang yang memberi kepastian. Jangan salah, itu Tuhan yang menggerakkan Bu Endang. Kalau Bu Endang nggak digerakkan Tuhan, jangan pernah mimpi. Tapi yang penting adalah Tuhan selalu di atas segala-galanya. Nah, makanya dikatakan Yesus datang ke dunia itu udah damai sejahteraan yang besar, sukacita yang besar. Ya, kita nonton film, terus ada jagoan. Kalau zaman dulu nontonnya setere, ya. Orang dulu ngomong gitu, setere, jos gila masuk mesti menang. Tiba-tiba setere mati. Yang nonton kan jadi, waduh mati, ya apa ini? Waduh. Apalagi kalau kita nonton film yang belum tahu ceritanya, waduh, ini kok pasti kok keluarganya masih ini dan sebagainya, bener gak? Gitu. Ya. Tetapi pada akhirnya seternya hidup nih. Dia hidup, memberi pengharapan yang baru dong. Wah, seternya hidup. Ya. Kalau nonton Batman, ya. Batman kan sempat dia nggak muncul lama gitu di filmnya. Tiba-tiba dia muncul, ngasih logonya, deng gitu. Wah, itu satu masyarakat Gotham itu langsung Batman, punya pengharapan yang baru buat mereka. Nah, bayangkan ini Yesus. Yesus mati, bangkit, terus hidup. Itu yang menjadi damai sejahteranya kita. Oh tenang, saya nggak perlu khawatir. Mau krisis, mau pandemi, mau apa kek, ada Yesus besertaku. Masalah beres. Mau sakit nggak selesai, mau rumah tangga saya berantakan, ada Yesus. Semuanya pasti tenang. Semuanya yang seperti Mas Joko bilang, ada masalah, damai sejahtera tetap ada. Itu kata damai sejahtera. Ya. Nah, itu semua itu ada di dalam lagu yang tadi. Ini buat saya luar biasa. Mereka-mereka yang mendapatkan ilham dari Tuhan untuk menulis lagu ini luar biasa banget gitu. Luar biasa banget gitu. Makanya saya katakan ketika menyanyikan
Nanti ke depan mau ada lagu baru kayak lagu nggak baru, yang penting itu kita lihat kata-katanya. Perhatikan kata demi kata. Maknai kata itu dengan iman kita, maka akan jadi kuasa. Kuasanya nyata. Kalau nggak kita imani, nggak akan jadi apa-apa. Ya, itu penting buat kita. Jadi sekali lagi, yang terpenting buat kita adalah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itu udah komplit, itu udah puas, itu udah damai sejahtera, udah tenang deh. Makan minum gak usah khawatir, Tuhan selalu punya cara yang luar biasa. Favor saya tutup dengan satu kesaksian. Ya. Favor, perkenanan Tuhan. Kenapa Tuhan berkenan? Karena kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya kuliah itu S2 dari Jakarta, molor banget. Ya, saya sibuk kerja dan saking sibuk kerja nggak fokus kuliah, molor lama. Gitu. Saya ngurus untuk proses transfer sekolah itu 2 bulanan ya, kalau nggak salah ya. Bapak Gembala ya, saya bolak-balik Jakarta untuk ngurus bisa ditransfer ke Malang S2 saya. Lalu sampai di Malang gitu, saya di kampus di Malang, Pak Adrian Wakari STTYSPA gitu. Tahun lalu yang khotbah di sini, dia ngomong, David, saya minta surat pindahnya sama transkrip nilai. Ya puji Tuhan, gitu ya. Maksudnya saya sering bilang sama anak-anak muda, saya ini bukan orang yang pinter-pinter banget gitu. Ya cuma di transkrip saya nggak ada C, ya puji Tuhan lah gitu. Puji Tuhan, itu transkrip X2 saya di STT Petamburan gitu. Nah begitu sampai sana, saya, David kamu langsung wisuda aja. Loh Pak, saya belum selesai tesisnya gitu. Nggak apa-apa, di sini ada program MA, Magister of Atrium. Jadi menyelesaikan perkuliahan sebelum tugas akhir bisa diwisuda. Oke, gitu. Saya sampai bingung. Oke, gini ya cara Tuhan ya. Gitu. Saya bingung. Itu favornya saya, gitu. Saya nunggu lama gitu. Dan istri saya pada waktu itu masih belum jadi istri, dia bilang, "Ayo yang selesaikan. Ayo yang selesaikan." Saya bilang, "Tenang. Tenang aja." Udah gitu, singkat cerita di wisudalah saya. Ya. Lalu udah begitu, minggu lalu 2 minggu sebelumnya Pak Adrian telepon, David maju proposal tesis, segera maju minggu depan jadi ya. Hah? Oke Pak, siap gitu. Saya kerjakan deng sampai begadang sampai jam 3 pagi, selesai. Saya jujur ya, belum, harusnya proposal tesis itu bab 1, 2, 3. Saya baru selesai 1 bab. Cuma 1 babnya saya panjang kan, saya bilang, Pak, saya belum selesai nih Pak, gitu. Dalam hati saya, mau tahun depan juga nggak apa-apa deh, gitu. Maksudnya saya sadar sendiri, saya tahu diri sendiri, gitu. Belum selesai, kalau emang nggak harus masuk ya nggak usah, saya nggak masalah, gitu. Nah, lalu nggak apa-apa, maju aja dengan bab 1, maju aja nggak apa-apa. Singkat cerita, sidang proposal tesis via Zoom. Oke. Bagus, dirubah ini, selesaikan bab 2, bab 3. Favor kan, gitu loh. Itu favor buat saya, gitu. Saya bilang, ini gini ya caranya Tuhan. Oke, itu favor buat saya, gitu. Ya, saya tinggal menyelesaikan bab 2, bab 3, survei selesai. Dan yang favor lagi buat saya, gitu. Kapan itu Pak Sis dengan Pak Sukarli dan Pak Dedi datang ke rumah Papa berkunjung. Tahu pas sudah mau pulang, Pak Dedi ngasih kartu, waduh di tas saya, kartu anggota pengerja GKI Agape Ngunut, di depannya PDM David Nevel Muskita. Gila, itu favor banget buat saya. Itu favor banget buat saya. Nanti akan diumumkan Bapak Gembala, memang akan ditabiskan. Bapak Sinode sudah telepon, akan ada pentabisan. Buat saya, ini saya sedang bukan menyombongkan ya, tapi ini saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan, favornya Tuhan buat pribadi saya, gitu. Jadi rencana Januari ada pentabisan, saya menjadi pendeta muda di
Gereja Kristen Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara. Itu favor buat saya gitu. Karena beberapa waktu yang lalu awal-awal saya pulang ada seorang yang ngomong, Mas nggak ambil itu dong Mas, PDM Mas, gitu. Ambil aja Mas, ambil sekolahnya. Kalau di GBI ada apa tuh namanya istilahnya, saya lupa. Ambil sekolah khusus untuk dapat PDM gitu. Ya. Saya enggak, tenang aja lah, nanti semua ada waktunya gitu. Saya bilang enggak, saya enggak, bukan orang yang harus pakai gelar, wah PDM gitu, terus saya jadi seneng. Saya malah nggak seneng gitu. Dikasih gelar PDM, itu bebannya makin banyak, baik mental, moral semuanya makin banyak gitu. Katanya PDM, nah salah lagi kan. Apalagi kalau pendeta, makin berat lagi itu bebannya. Dan saya bilang sama Novia, saya nanti kalau dikasih gelar saya ada 3 tuh di belakang. Ngapain saya pasang? Novi waktu itu dia mau ngasih tugas, Kak saya laporan tugasnya ke kampus saya, kakak gelarnya dipasang. Nov, please nggak usah dipasang, cukup nama saya aja. Nggak penting itu gelar-gelar, buat saya nggak penting. Yang penting buat saya melakukan firman itu selesai. Kak, tapi kan supaya nggak apa-apa Kak, supaya kakak dihargai di kampus. Nggak perlu penghargaan orang, saya butuh penghargaan sama Tuhan aja, itu selesai. Saya bilang gitu, nggak usah dipasang Nov, nama aja Kak. Beneran Kak? Iya, nama aja, nggak usah pakai gelar, Saya bilang gitu. Ya udah, itu favornya saya gitu. Saya nggak pernah bermimpi dulu dari kecil tuh kuliah saya cuma ngeliatin orang gelarnya banyak gitu. Nah saya nanti kalau sudah sampai wisuda S2 nanti teologinya, jadi saya PDM, David Nepal Muskita, sarjana ekonomi, Master of Atrium, Master of Teologi. Nah, itu buat saya gila, panjang banget ya. Lama-lama gue teler ntar. Gitu. Buat saya itu nggak penting. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Itu paling top. Kalau kita melakukan firman Tuhan, artinya kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari pemimpin pujian, song leader, singers maju. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Kita cek diri kita, apakah kita sudah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terakhir saya tutup dengan sesuatu yang simple. Saya kemarin sama istri sedang keluar ke Wijaya gitu. Chattingan sama Citra, Kak Didi. Lihat bahan kain untuk seragam Natal, sekalipun kita nggak besar-besaran, tetap mempersiapkan dengan dana yang dicukupkan. Lalu singkat cerita, sudah siang, pengen makan. Kita pengen makan di tempat pinggiran, karena duitnya udah nggak banyak, duitnya udah ngepas, ya. Duitnya udah pas-pasan, cari yang di pinggirannya. Tiba-tiba hujan deras. Ini kalau hujan deras gini yang paling nyaman, masuk Apollo, makan, habis itu pulang. Ya udah deh, makan di mana? Gitu. Kalau makanan cuma 2 di Apollo, di Tongji atau di Leko. Uangnya mepet banget nih. Kalau kita ngelangkah aja, jujur uang cuma 50.000. Kira-kira 2 orang makan di Leko cukup nggak 50.000? Cukup nggak? Nggak cukup kan? Masuk aja yang parkir basement, jalannya pede aja, jalan. Pas jalan, saya ngeliatin jalan ke atas, saya ngeliat pas mau di Leko ada Kak Stanley dong sama Champion. Datang, ayo makan. Saya sama istri saya dibayarin. Itu favor buat saya, saudara. Saya cuma uang 50.000. Itu favor, saya dibayarin makan sama istri saya, kenyang plus minum, santai saya. Itu favor saudara. Dari hal yang terkecil pun Tuhan peduli. Di keluar masuknya kita, di sekeliling kita, di dalam kita, kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Amin. Amin.
mengadapkan wajahnya ke arahnya kita saat ini. Lihat dengan kacamata rohani bahwa Tuhan sekarang memandang saudara dan saya. Apa yang saudara saat ini lakukan, pelayanan saudara, dalam Anda berumah tangga, dalam Anda berusaha, pastikan Tuhan memandang saudara dan saya. Dia menghadapkan wajahnya, dia menyinari kita dengan wajahnya, sinar wajahnya. Yes. Dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Banyak dari kita yang mungkin yang orang lain nggak tahu, bahkan mungkin suami istri kita nggak tahu. Kita ambil satu tempat sendiri, kita diam nangis sendiri. Mungkin suami kita nggak ngerti, kita sedang menangis dalam batin kita. Mungkin istri kita nggak tahu, kita nangis dalam batin kita. Mungkin jemaat nggak tahu, tapi gembala nangis dalam hati kita. Mungkin gembala nggak tahu, tetapi jemaat nangis dalam hati mereka. Ketahuilah bahwa Yesus ada saat kita menangis sekalipun. Dalam saat kita di posisi terbawah sekalipun, Tuhan Yesus ada buat saudara dan saya. Di saat kita sukacita pun, Yesus ada bersama kita. Amin. Dia untuk kita, hanya untuk kita, hanya untuk saudara dan saya. Dia mati hanya untuk saudara dan saya. Dia bangkit dan hidup hanya untuk saudara dan saya. Yang butuh, yang harus kita lakukan cuma gampang kok, nempetin Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Sembah Tuhan, tinggikan Dia. Oh, katakan amin untuk setiap kata-kata yang ditampilkan di sini. Katakan amin dalam hati kita.
generasi, your children, anak-anak saudara, children, keluarga saudara, their children, anak-anak saya, keluarga saya. their children, may Yes. your blessing Perkenanan be Tuhan ada atas kita. in a thousand Dari generasi, gak cuma 3 generasi, 7 generasi, 1000 generasi Tuhan akan memberkati saudara. Anak gak perlu khawatir bagaimana cucu cicit dan apapun sebutnya, gak perlu khawatir. Sejauh kita ngasih pengajaran yang benar buat anak kita, cucu kita, bahwa Tuhanlah di tempat di atas segala-galanya. Yes. Setiap pagi kita, di malamnya kita, kedatangan kita, kepergian kita, sudah ada yang berkenan buat kita, tangisan kita, sukacita kita. Dia untuk saudara dan saya. Yes, He's for you. He's for you. He's for you. He's for you. He's for Katakan amin. Amin. Louder. Teriakan amin dengan iman kita. Gak usah malu sama kiri kanan. Mau lompat-lompat sama Tuhan. Tangis. Mau bersiul sama Tuhan, silahkan. Ya. Terima kasih Tuhan, kami mau menempatkan Engkau di atas segala-galanya, dan kami tidak akan goyah iman kami, keyakinan kami, sekalipun ada badai yang menerjang kami, sekalipun ada tofan yang begitu besar, sekalipun ada permasalahan yang sepertinya tidak pernah ada habisnya. Selesai satu datang lagi yang lain, selesai satu datang yang lain, bahkan belum selesai yang satu datang lagi yang lain. 2 masalah belum selesai, tambah lagi 3 masalah. Tidak pernah habis. Tetapi kami tetap mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi kami tetap mau berpegangan teguh. Amin. 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 Haleluya Yesus. Amin. Amin. Ya, Tuhan, Kau segala-galanya Tuhan. Amin. 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 Masa depanku penuh dengan pengharapan. Bisnisku diberkati, pekerjaanku diberkati, rumah tanggaku diberkati, kesehatanku diberkati, karena aku menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Ya, ya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk lawatanmu, untuk hadiratmu, untuk jamaah, untuk berkatmu, untuk penyertaanmu, untuk damai sejahteramu, untuk perlindunganmu, untuk perkenananmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cintamu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Terima kasih. Saya nggak akan langsung doa berkat. Saya akan minta Bapak Gembala untuk menutup, dan saya akan minta Bapak Gembala untuk berdoa buat saya. Angkat tangan kita. Pandang Tuhan. Harusnya saya tutup doa, tetapi saya nggak tahu. Saya minta Bapak Gembala berdoa berkat, dan saya minta Bapak Bapak Gembala berdoa khusus untuk saya. Saya nggak tahu, saya hanya ikutin apa yang Tuhan gerak, Tuhan mau. Mari kita angkat tangan kita untuk hambanya Bapak David. Kita arahkan tangan kita ke, saya minta Ibu Gembala maju ke depan. Ibu Gembala. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya. Tuhan, Engkau tahu akan beban tanggung jawab hambamu David. Kita muda David, Muskita sama istri Mandarini, kami serahkan hambamu ke dalam tanganmu Tuhan. Kami menopang dia, kami sepakat seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini, kami menopang dia, kami mendoakan hambamu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tutup mulut dan kuasa darah domba Allah. Lindungi jaga dia. Arahkan wajahmu kepadanya dan sinarilah wajah. Beri sinar wajahmu datang kepadanya Tuhan. Perlindungan penjagaan Tuhan sempurna. Dan tambahkan hikmat, kasih karunia, anugerah, perkenan Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanan ke depan. Dan Engkau bawa dia kembali ke tempat ini Tuhan. Engkau akan pakai dia dengan caramu. Terus Tuhan berbicara. Kau berkati hambamu, penuhi, luberin kuasa Roh Kudusmu, hikmat surga memenuhi kehidupannya, memberkati kehidupannya, rumah tangganya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan penjagaan Tuhan sempurna. Haleluya. Kira raba-raba sika nama. Ibu Gembala menyebutkan sesuatu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang sudah memanggil, memilih dan menetapkan. Engkau juga Tuhan yang menyertai. Terima kasih untuk rema yang sudah Tuhan sampaikan kepada setiap kami, khususnya juga kepada hamba-Mu. Pasti akan terjadi di dalam hidupnya Tuhan. Untuk kami meninggikan Engkau di atas segalanya. Engkau prioritas utama di dalam kehidupannya. Dan sepanjang perjalanan hidupnya, Engkau Tuhan yang akan menyertai dan memberkati. Demikian juga dengan kami semua jemaat Tuhan yang sudah menerima kebenaran firman di hari ini.
Hanya Engkau yang terutama dan yang paling utama di dalam hidup kami. Di atas segalanya kami menempatkan Engkau, Allah yang maha besar dan dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang heran dan ajaib, Allah yang gagah perkasa, yang kudus, yang mulia. Semua yang terbaik Engkau telah curahkan di dalam kehidupan hamba-Mu dan juga di dalam kehidupan semua kami, kekasih-kekasih-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu terus mengalir di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga yang telah memimpin firman Allah dari awal hingga akhir. Engkau berkati hamba-Mu dan berkati kami semua dengan firman Allah, dari jemaat-Mu pulang dengan damai dan sukacita karena penyertaan Tuhan, karena janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati akan seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini. Setelah ini ada baptisan kudus, Kau kuduskan air yang ada, dan kuduskan siapa yang akan dibaptis, hamba yang melayani, dan persiapan kami semua Tuhan. Terima kasih untuk jemaat GKN Ngadiluwe, pasti dengan anak-anak dan jemaat yang ada datang ini beribadah akan dibaptis, anak dan jemaat. Engkau juga memberkati baptisan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh kegiatan gereja kami sepanjang minggu ini, doa pujian penyembahan, doa pagi, doa puasa, ibadah mudah-mudahan pada sekolah minggu, ibadah raya juga Tuhan memberkati. Persiapan Natal mudah-mudahan, Natal live streaming PPA, Natal umum tanggal 25 Tuhan juga memberkati. Tutup tahun, akhir tahun juga Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan segala kebutuhan gereja Engkau Jiro yang menyediakan seluruh kebutuhan kami. Untuk Senin akan diatur lagi sound system oleh Mas Ono dengan tim, dengan Dawin teman-teman, mengatur salon yang lebih baik lagi biar Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, segala dana yang kami butuhkan Engkau Jiro sudah menyediakan. Terpujilah nama Bapa. Engkau berkati multimedia, Engkau berkati tim musik, sound singer, hamba yang melayani, dan berkati kami semua, khususnya jemaat GKN Ngadiluwe. Engkau juga berkati mereka. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan panti asuhan segala kebutuhannya Engkau mencukupkan. Engkau berkati bahkan pengurus panti, anak panti, perlindungan, penyertaan sempurna bagi kami semua, baik jemaat GKN Agape sampai anak panti, sampai orang tua anak PPA, staf tutor, staf inti. Tuhan menjaga dengan biji matamu, bagian biji matamu, dan perlindungan mintaan Tuhan sempurna. Tumbuh kita domba Allah, sakit penyakit virus corona kami tolak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan pelayanan PPA, mentor, tutor, dan staf inti. Kau berkati dalam mempersiapkan Natal dan gift Natal untuk apa yang dilakukan. Sembako juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh gereja dan ibadah pagi di muka bumi, Tuhan berkati mereka. Yang menyerahkan seluruh GKN, segala program kegiatannya, SAN, STTN, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape, bahkan Yayasan Pinta, Misio MS, Misi Gereja Korea juga memberkati mereka. Pemerintah dan bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah Tuhan memberkati. Bahkan seluruh pemerintah kami Tulungagung, Ngunut, Tuhan juga memberkati. Berikan hikmat bagi presiden kami, dan wakil dan segala media dan segala staf MPR DPR-nya mengatasi COVID dengan hikmat surga. Tulungagung, Tuhan selamatkan, pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemerintah kami yang ada di Tulungagung dan Ngunut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan dalam pelayanan, pekerjaan bisnis, usaha, studi, masa depan, Tuhan juga memberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Yang maaf tidak dengan sakit penyakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Kau berkati mereka dari kami selama-lamanya. Yang tidak hadir karena sakit, Kau lindungi, Kau sembuhkan. Yang takut ibadah, Tuhan jamah mereka beriman tetap kepada tidak takut terhadap hidup ini. Bahkan yang untuk Kau bawa kembali. Terima kasih Bapa. Sekali kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ini hidup dan tubuh jiwa kami dalam tangan-Mu. Kami akan pulang. Kami berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Amin. Sidangnya mata kasih, adakan hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau sebagai orang-orang percaya yang menempatkan itu tempat yang teratas dalam hidup saudara. Diberkati engkau sebagai hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati engkau sebagai suami, istri, anak, dan orang tua. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati bisnismu, usahamu, usaha ladangmu, buah kandunganmu. Diberkati keluar masuk sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati studimu. Dan diberkati seluruh kehidupan, pelayanan dan pekerjaanmu. Kiranya berkat dan damai sejahtera
turun atas sekolah sekalian, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai saudara sekalian dari sampai Maranatha. Yesus datang pada kali kedua. Tuhan Yesus memberkati dengan damai dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kita mengatakan, Bapa, terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Dan kita percaya hari ini sukacita, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Shalom Agape People. Yeay. Natal telah tiba, Pak. Yes. Akhirnya Natal juga, walaupun di tengah pandemi, tapi kita tetap bersuka cita karena kita masih bisa merayakan Natal. Benar. Terus Fon, tema Natal kita tahun ini apa? Ayo. Tema Natal tahun ini adalah favor. Favor yang artinya. Apa tuh Mbak Lan gue favor gitu? Nah, favor itu apa ya, Fon? Masa nggak ngerti? Nggak ngerti aku, Fon? Mbak Lan. Coba buka kamus dulu, Fon. Sampai Oh yo, kesuwen yo Fon, saya akan jelaskan buat kita semua sidang jemaat juga Fonda bahwa favor adalah perkenanan Tuhan kepada kita seperti perkenanan yang Tuhan berikan kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 30 menurut terjemahan NIV ya Fon. Itu dikatakan bahwa Maria mendapat perkenanan untuk mengandung bayi Yesus. Nah, seperti perkenanan yang diberikan kepada Maria, nggak semua orang mendapatkan, hanya orang-orang khusus yang dipilih Tuhan. Berarti kalau kita dapat perkenanan Tuhan, kita adalah orang-orang khusus yang dipilih oleh Tuhan. Gitu toh Mbak Lan. Seneng toh Fon, dapat perkenanan Tuhan. Amin. Natalnya tanggal berapa sih Mbak Lan? Tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Terus yang pembicaranya? Siapa yo pembicaranya? Bapak Gembala Sidang. Bapak Gembala namanya. Ini siapa tuh Mbak Lan? Loh kok lali karo Bapak Gembala nih dewe iki domba yang terhilang apa piye? Siapa ayo? Bapak Pendeta Yakobus Muskita. Sesek Fon, tunggu. Kok podo? Podo. Melani Muskita. Kok podo pun jenenge? Dah. Loh, iya to Fon. Podo wong enek wong podo jeneng karo aku. Lah bapake sampean. Fon, bapakku to ya. Aduh maaf Papa. Ini usia juga ya. Jadi ini suka-suka kadang-kadang ya. Nah, itu namanya Bapak Gembala kita Pendeta Yakobus Muskita. Siap menerima firman-Nya enggak, Fon? Siap. Siap. Nah, kita puji Tuhan ya, Fon, walaupun di tengah pandemi kita tetap bisa merayakan Natal dan bersyukurlah karena Natal tahun ini kita hanya untuk jemaat saja. GKIN Agape lebih privacy karena ada pandemi, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, nggak bisa berkumpul banyak orang dan dijarakin ya, social distancing. Tapi saya bersyukur justru ini saatnya kita menikmati fellowship dengan jemaat, dengan Bapak Gembala, dengan Tuhan. Kayaknya lebih privat, privacy ya Fon ya, lebih pribadi, jadi lebih dekat. Siap. Amin Fon. Amin. Semangat Fon. Semangat. Amin.
Agape People, jangan lupa untuk berpartisipasi dalam mendukung Natal kita. Siap. Salah satunya dengan memberi persembahan Natal dan janji iman. Amin. Nah, pada saat kita memasuki ruang ibadah, Asher telah melayani kita dengan memberikan amplop janji iman dan persembahan Natal dan amplop-amplop yang lain. Nah, khusus untuk yang persembahan janji iman, amplop persembahan janji iman, mari kita isi dan kita kembalikan lagi, dimasukkan ke dalam kotak persembahan sebelum tanggal 25 Desember. Sebelum tanggal 25 Desember ya, kita berpartisipasi bersama. Mbak, Piye-piye. kayaknya cukup dah wartanya hari ini, Mbak. Sudah toh. Sudah. Loh, kok cepet ya? Kok cepet banget, aku tak Lah, kira iya masih loh. panjang loh ngarep ini, Cukup, Bon. cukup. Oke deh, kalau gitu kita sudahi aja biar kita semua bisa pulang karena ini sudah Jam makan siang. Oh ya Bon. luwe iki, Mbak. Lapar, Bon. Mau makan Lapar apa, iki, Bon? manut sampean ya, Mas. Wah, iki lemes manus saya panjang dan lebar ceritanya. Oke, demikian Warta Jemaat Minggu ini Agape People. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah. God bless you all.